Di video kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, mengenal desain grafis. Kedua, ruang lingkup kerja desainer grafis. Ketiga, tempat kerja desainer grafis. Yang keempat, menentukan harga sebuah desain. Yang kelima, media desain grafis. Yang keenam, proses perancangan desain grafis. Yang ketujuh, komponen desain grafis. Yang kedelapan, prinsip desain layout yang baik. Yang kesembilan, warna. Kesepuluh, layout. Kesebelas, bitmap dan vektor. Yang pertama, mengenal desain grafis. Grafik atau grafis dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, grafia, yang berarti menulis atau menggambar. Seni grafis yaitu seni gambar dalam bentuk dua dimensi, pada umumnya mencakup beberapa bentuk kegiatan seperti menggambar, melukis, dan fotografi. Karya grafis ada di sekeliling kehidupan kita sehari-hari, yakni saat melihat poster atau iklan di jalan, buku, koran, majalah, petunjuk-petunjuk berupa gambar di bandara, dan sebagainya. Ruang lingkup kerja desainer grafis. Ruang lingkup kerja desainer grafis banyak sekali, di antara lain desainer cover buku, layout halaman, interface, cover CD, brosur, undangan, kartu nama, logo, web design, animasi, packaging atau kemasan, ilustrasi, game, fotografi, dan lain-lain. Komputer grafik design. Komputer grafik design sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama, digital printing, dan yang kedua, desktop. 3. Tempat kerja desainer grafis. Tempat kerja desainer grafis biasanya di percetakan, penerbit, image setting, foto studio, biro iklan, production house, bahkan bisa membuat usaha sendiri. 4. Menentukan harga sebuah desain. Untuk menentukan harga desain ada beberapa cara. Yang pertama, menentukan harga sesuai kerumitan dan sumber daya yang dipakai. 2. Menentukan harga sesuai budget klien, kualitas menyesuaikan. 3. Menentukan harga sesuai harga pesaing di pasaran. Ada faktor portofolio, pengalaman, nama besar, dan lain-lain. Dengan meningkatnya kualitas dan pengalaman kita, akan tinggi pula daya saing dan daya jual karya kita. 6. Proses perancangan desain grafis. Proses perancangan desain grafis secara umum. Secara umum, proses perancangan desain grafis mulai dari konsep adalah sebagai berikut. Pertama, konsep. Tujuan umum dan khusus segmen yang dituju studi kelayakan. 2. Media. Pemilihan media dan mengenal ciri khusus media. 3. Idea. Menentukan ide apa yang cocok yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan. 4. Data. Pengumpulan data secara manual atau digital. Data dapat berupa gambar, teks, video, dan lain-lain. 5. Visualisasi. Dengan teknik manual dan digital menggunakan software pengolah image seperti Photoshop, Corel, dan lain-lain, pemilihan warna, layout, dan finishing. 6. Produksi. Untuk penerapan sebenarnya pada media yang ditentukan sebelumnya, bisa juga dipublikasikan secara massal. 7. Komponen desain grafis. Agar sebuah desain menarik mata atau eye-catching, diperlukan pengetahuan tentang unsur atau komponen desain grafis, antara lain titik, garis, bentuk, warna, tekstur, dan cahaya.
ilustrasi, gambar, foto, huruf atau tipografi, ruang atau space, Delapan, prinsip desain layout yang baik. Prinsip utama dalam desain. 1. Proporsi atau skala. Terdiri dari jauh atau lepas, sedang, dekat. 2. Keseimbang atau balance, simetris, asimetris, atau radial. Prinsip utama dalam desain, keselasian atau harmoni, kontras, irama atau ritme, terdiri dari normal, mengalir atau flowing, progresif atau berproses. Kesatuan atau unity, terdiri dari kedekatan atau klausul, keselarasan atau continuity, similarity atau konsistensi, dan perataan atau alignment. Fokus terdiri dari hierarki, dominan, objek yang paling menonjol dan menarik, subdominan, objek yang mendukung penampilan objek dominan, subordinate, objek yang kurang menonjol bahkan terdiri oleh objek dominan dan subdominan. Background. 9. Warna. Warna adalah faktor yang sangat penting dalam desain grafis. Warna dapat memberikan dampak psikologis, sugesti, suasana bagi yang melihatnya. Di dunia komputer grafis, banyak sistem atau model warna, antara lain. Yang pertama, RGB, Red, Green, Blue. Yang kedua, CMYK atau Cyan, Magenta, Yellow, Black. Yang ketiga, HLS atau Hue, Light, Saturation. Yang keempat, Lab Color atau Lightness A, Green, Red Axis, P, Blue Yellow Axis. Yang kelima, RGB hexadecimal. Dalam kebutuhan cetak dan printing, warna yang dipakai adalah mode CMYK. Sedangkan untuk tampil di layar monitor saja, seperti web, wallpaper, video, dan lain-lain, mode warna yang digunakan adalah RGB dan RGB hexadecimal. Warna achromatic adalah kombinasi warna gelap dan terang saja. Biasa kita sebut dengan warna grayscale. 10. Layout. Layout adalah tata letak. Layout adalah usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, tabel, dan lain-lain menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Jenis-jenis layout. Perbedaan bitmap dan vektor. Pernahkah Anda mendengar istilah bitmap atau vektor? Bitmap atau vektor adalah kedua jenis gambar grafis yang diolah di komputer. Terdapat dua perbedaan antara kedua jenis gambar ini. Untuk mendapatkan hasil yang baik, Anda harus dapat menggabungkan kedua jenis gambar tersebut. Gambar bitmap atau bitmap image. Gambar bitmap atau bitmap image. Seperti namanya, gambar bitmap adalah kumpulan bit yang membentuk sebuah gambar. Gambar tersebut memiliki kandungan satuan-satuan titik atau pixel yang memiliki warna masing-masing, disebut dengan bits, unit terkecil dari informasi pada komputer. Pada gambar di samping, Anda dapat melihat gambar bunga dan kupu-kupu. Dan di sebelah kanannya merupakan pembesaran 250%. Gambar tersebut terdiri dari ratusan baris dan kolom, elemen-elemen kecil yang memiliki warna masing-masing.
Masing-masing elemennya disebut pixel, singkatan dari picture element. Mata manusia tidak mampu melihat masing-masing pixelnya, sehingga kita menangkapnya sebagai gradasi yang halus. Semakin banyak jumlah pixel yang ada pada sebuah gambar, maka semakin halus dan realistik gambar tersebut. Jenis gambar bitmap. Line art merupakan gambar yang hanya terdiri dari dua warna, biasanya warna hitam dan putih. Biasanya gambar jenis ini dijadikan gambar bitmap karena komputer hanya menggunakan satu bit, warna hitam yang membentuk gambar, warna putih sebagai latar, untuk mendefinisikan masing-masing pixelnya. Grayscale image merupakan gambar yang terdiri dari bermacam warna abu-abu dalam menghasilkan warna hitam dan putih. Multitones terdiri dari dua warna atau lebih. Gambar multitones yang biasa digunakan adalah duotones, yang biasanya terdiri dari paduan warna hitam dan warna khusus. Pantone color. Warna yang digunakan pada gambar di samping adalah paduan dari warna hitam dan pantone warm red. Full color image merupakan gambar yang memiliki warna yang tampak realistis. Informasi warna dijelaskan menggunakan jenis-jenis standar warna seperti RGB, CMYK, atau LED. Karakteristik data gambar bitmap. Gambar yang menggunakan data bitmap akan menghasilkan bobot file yang besar. Sebagai contoh, sebuah gambar dengan standar warna CMYK berukuran A4 yang memiliki kualitas cetak menengah atau medium menghasilkan bobot file sebesar 40 MB. Dengan menggunakan kompresi dapat memperkecil bobot sebuah file. Perbesaran dimensi gambar merupakan salah satu kekurangan jenis gambar bitmap ini. Begitu sebuah gambar bitmap diperbesar terlalu banyak, akan terlihat tidak natural dan pecah. Begitu juga dengan memperkecil sebuah gambar, akan memberikan dampak buruk seperti berkurangnya ketajaman gambar tersebut. Bitmap cukup simpel untuk percetakan selama printer yang digunakan memiliki memori yang cukup. Mesin cetak PostScript level 1 zaman dulu akan mengalami masalah ketika mendapatkan sebuah gambar, khususnya line art, yang dirotasi. Tapi hardware dan software zaman sekarang dapat menangani berbagai efek manipulasi gambar apapun tanpa masalah. Ada ratusan aplikasi di pasaran yang dapat digunakan untuk membuat atau memodifikasi file gambar dengan data bitmap. Di dunia percetakan, Adobe Photoshop adalah aplikasi yang mendominasi pasar. Tapi, bukan berarti aplikasi alternatif yang lebih murah seperti Corel Photo Pen dapat dianggap remeh. Format file yang digunakan untuk data bitmap. Gambar dengan format bitmap dapat disimpan dalam berbagai macam format, antara lain 1. BMP. Format file yang terbatas tidak cocok digunakan untuk cetak. 2. EPS. Format file yang fleksibel dapat berisi gambar bitmap maupun vektor. Yang ketiga, GIF. Biasanya digunakan untuk grafis-grafis di internet. 4. JPEG atau juga format file GIF biasanya digunakan sebagai grafik atau gambar di internet karena memiliki tingkat ketajaman gambar yang dapat mempengaruhi bobot file. 5. PIC. Format file yang dapat berisi gambar bitmap maupun vektor, tetapi biasanya file ini hanya digunakan oleh komputer Macintosh dan tidak terlalu cocok untuk cetak. 6. TIFF merupakan format file bitmap yang paling populer untuk cetak. Aplikasi data gambar bitmap. Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Adobe Premiere. Grafis vektor atau vector graphics. Grafis vektor adalah gambar yang ditampilkan menggunakan definisi matematis. Gambar di bawah ini menunjukkan prinsip kerjanya. Pada gambar sebelah kiri adalah gambar yang dihasilkan, dan pada gambar sebelah kanan, Anda dapat melihat garis-garis sesungguhnya yang menciptakan tampilan sebuah gambar. Masing-masing garis terdiri dari cukup banyak titik-titik poin yang saling terhubung, atau terdapat juga terdiri dari beberapa titik poin pengontrol yang saling terhubung menggunakan Bezier curve. Ini adalah salah satu metode yang dapat menciptakan hasil terbaik
dan digunakan oleh kebanyakan aplikasi gambar saat ini. Gambar di atas menjelaskan kedua prinsip tersebut. Pada gambar kiri, lingkaran terbentuk oleh sejumlah titik poin yang terhubung menggunakan garis lurus. Pada gambar kanan, Anda dapat melihat lingkaran yang sama, yang hanya dibentuk oleh 4 titik poin kontrol saja. Gambar vektor biasanya memiliki bobot file yang cukup kecil karena hanya berisi data mengenai Bezier curve yang membentuk sebuah gambar. Format file APS seseringkali digunakan menyimpan gambar vektor yang dapat memberikan penampilan gambar bitmap atau bitmap preview image dalam data Bezier. Bobot file dari gambar penampilan biasanya lebih besar daripada Beziernya sendiri. Dimensi gambar vektor biasanya dapat diubah tanpa mengurangi kualitas gambarnya sendiri. Hal ini yang menjadikan ideal dalam pembuatan logo perusahaan, peta atau denah, atau objek-objek lain yang seringkali membutuhkan perubahan skala atau dimensi. Perlu diperhatikan, tidak semua gambar vektor dapat diubah skalanya sesuka Anda. Pertama, gambar hanya dapat diubah skalanya hingga 20% lebih besar atau lebih kecil. Kedua, garis-garis tipis dapat menghilang jika gambar vektor diperkecil terlalu banyak. Ketiga, kesalahan-kesalahan kecil pada sebuah gambar dapat terlihat jelas ketika gambar diperbesar terlalu besar. Secara umum, data vektor dapat disimpan dalam format file. Yang pertama, EPS. Format file yang paling populer untuk menyimpan gambar vektor, walaupun format EPS juga dapat berisi gambar bitmap. Format file yang digunakan untuk data vektor. Secara umum, data vektor dapat disimpan dalam format file. Pertama, EPS. Format file yang paling populer untuk menyimpan gambar vektor, walaupun format EPS juga dapat berisi data bitmap. 2. PDF. Format file yang cukup serbaguna yang dapat berisi data apa saja termasuk halaman-halaman lengkap. Ketiga, PIC. Format file yang dapat berisi data bitmap maupun vektor, tetapi biasanya hanya dapat digunakan oleh komputer Macintosh. Aplikasi data gambar vektor, CorelDRAW, dan Adobe Illustrator. Kesimpulan. Deskripsi. Bitmap grafik terdiri dari piksel. Vektor grafik terdiri dari objek. Ukuran. Bitmap grafik ukuran sangat besar membutuhkan lebih banyak memori. Vektor grafik ukuran lebih kecil tidak membutuhkan banyak memori. Resolusi. Bitmap grafik bergantung pada resolusi printer atau perangkat display. Vektor grafik tidak tergantung pada resolusi. Skalabilitas. Bitmap grafik not scalable. Vektor grafik scalable. Ukuran. Bitmap grafik ukuran sangat besar membutuhkan lebih banyak memori. Vektor grafik ukuran lebih kecil tidak membutuhkan banyak memori. Editable elements. Bitmap grafik pixels. Vektor grafik objek. Warna. Bitmap grafik dapat menggambarkan gambar secara rinci karena setiap piksel mewakili warna yang berbeda. Kedalaman warna bisa bervariasi dari hanya 2 warna 1 bit menjadi lebih dari 16 juta 24 bit. Vektor grafik, kemampuan warna terbatas, tidak bisa menunjukkan gradien, tidak cocok untuk foto gambar realistis, paling cocok untuk gambar sedikit warna. Penggunaan umum, bitmap grafik, fotografi, desain website, iklan sosial media, dan banyak lagi. Vektor grafik, logo, konsep arsitektur, gambar dengan palet warna terbatas, desain CNC, gambar teknik, dan banyak lagi. Berikut adalah perbandingan antara bitmap dan vektor.
Berikut ini adalah perbedaan antara gambar bitnya dengan vektor. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara detail dan lengkap tentang bagaimana membuat dokumen baru di Adobe Photoshop. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat dokumen baru di Photoshop. Untuk membuat dokumen baru, klik File, New. Atau bisa juga dengan menekan Ctrl N pada keyboard. Kemudian, silakan beri nama dokumennya. Di sini saya memberikan nama latihan Photoshop. Lalu kalian bisa custom ukurannya di sini. Pertama, kita rubah dulu untuk satuannya. Di sini saya akan menggunakan pixel. Oke. Semisal untuk layar HP yang ukurannya adalah 16:9, yang lebarnya adalah 1920 dan tingginya adalah 1080. Nah, di sini orientation-nya atau bentuknya dari dokumen kita nanti adalah landscape. Namun, jika kalian ingin merubah menjadi portrait, silahkan klik di sini. Oke, tapi untuk yang latihan ini saya menggunakan landscape. Lanjut, resolution. Resolusinya berapa sesuai kebutuhan. Kalau untuk web image atau media sosial, gunakanlah 72. Nah, kalau untuk foto yang lebih detail atau dicetak, gunakanlah 300. Semakin tinggi angkanya, semakin besar resolusinya dan tidak pecah. Tetapi semakin berat juga kinerja PC atau laptopnya ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Di sini saya akan menggunakan 72. Lanjut, color mode atau mode warna pada dokumen yang digunakan apa? Saya ambil dari yang umum, yaitu RGB atau red, green, blue, dan CMYK atau cyan, magenta, yellow, black. Nah, ini sama seperti resolusi yang dipilih berdasarkan kebutuhan. Kalau web image atau media sosial, gunakanlah RGB. Maka warna yang ditampilkan pada layar PC atau laptop kalian akan sama ketika diekspor atau dipublish nantinya. Kalau untuk percetakan seperti mau cetak banner misalnya, maka gunakanlah yang CMYK. Jadi mulai sekarang jangan bingung lagi ya saat dipublish nantinya kayak kebanyakan kasus. Oke, sampai di sini sudah paham? Lanjut. Background contents. Background content ini warna latar dokumennya. Ketika nanti dibuat, latarnya mau berwarna apa? Bebas, sesuka kalian. Oke, sudah selesai setting dokumennya. Klik Create. Selesai. Jika ingin di zoom agar memenuhi layar stage-nya, klik View Fit on Screen. Atau bisa juga tekan Ctrl plus 0 pada keyboard. Sip, sekarang kalian sudah bisa membuat dokumen di Photoshop. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara detail dan lengkap tentang zoom dan pan pada Photoshop. Oke, kita mulai saja. Untuk melakukan zoom pada Photoshop, ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan zoom tool atau menekan Z pada keyboard. Di sini akan ada pilihannya, yaitu zoom in dan zoom out. Zoom in yaitu fungsi untuk memperbesar, dan zoom out adalah fungsi untuk memperkecil. Oke, sudah jelas?
cara kedua, yaitu masih sama dengan menekan zoom tool atau Z pada keyboard. Kemudian pilih zoom in dan kita klik pada foto untuk memperbesar. Lalu untuk zoom out, saya tidak perlu mengklik di sini lagi, tetapi saya akan menggunakan bantuan tombol Alt pada keyboard. Silahkan klik dan tahan tombol Alt pada keyboard, lalu klik. Oke, maka kita melakukan zoom out. Oke, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan Ctrl plus untuk zoom in dan Ctrl min untuk zoom out. Oke, itu adalah 3 cara atau 3 langkah kita menggunakan zoom pada Photoshop. Oke, sudah paham? Lanjut. Kita akan membahas tentang pen. Oke, kita akan melakukan pen pada Photoshop. Sebelum kita melakukan pen pada Photoshop, kita posisikan foto kita dalam keadaan zoom in atau dalam keadaan terbesar. Oke, untuk melakukan pen pada Photoshop ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menekan tools hand atau menekan huruf H pada keyboard. Oke, kita klik geser, maka kita melakukan pen. Atau cara yang kedua adalah dengan menekan spasi dan tahan pada keyboard, kita juga bisa melakukan pen. Oke, sudah paham? Nah, untuk mengembalikan foto pada ukuran yang sebelumnya atau ukuran yang sesungguhnya, yaitu dengan menekan Ctrl plus 0. Oke, sudah paham? Itu tadi adalah teknik zoom dan pen pada Photoshop. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara detail dan lengkap tentang pengenalan dasar seleksi pada Photoshop. Bagian pertama, di video ini kita akan membahas tentang Marquee Tool. Marquee Tool itu sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu Rectangular Marquee Tool dan Elliptical Marquee Tool. Rectangular Marquee Tool berfungsi untuk membuat seleksi berbentuk kotak. Cara menggunakan Rectangular Marquee Tool cukup sederhana, yaitu kalian tinggal cukup klik, drag. Maka akan muncul seleksi. Seleksi itu sendiri berbentuk seperti garis putus-putus. Nah, yang berada di dalam seleksi ini adalah gambar atau foto yang kita pilih. Oke, sejauh ini paham? Kita lanjut. Untuk menghilangkan seleksi, itu cukup mudah, yaitu dengan cara tekan select, deselect, atau dengan menekan Ctrl plus D pada keyboard. Oke, yang kedua adalah Elliptical Marquee Tool. Cara menggunakan Elliptical Marquee Tool sama dengan menggunakan Rectangular Marquee Tool, yaitu cukup klik drag. Nah, oke. Yang berada di dalam seleksi berbentuk lingkaran ini adalah gambar yang kita pilih. Baik, kita lanjutkan. Kali ini saya akan membahas tentang fader yang ada di Photoshop. Fader dari Selection Tool pada Photoshop adalah bertujuan untuk memperhalus tepian gambar atau objek yang telah kita seleksi. Karena jika fader diisi dengan 0 pixel, maka tepiannya akan terlihat tajam. Berbeda dengan jika fadernya kita berikan sekian pixel, maka hasil dari seleksi kita akan diperhalus sesuai dengan jumlah pixel yang kita berikan. Mari kita praktekkan untuk penggunaan fader. Di sini saya memilih Elliptical Marquee Tool, lalu saya rubah fadernya atau feedernya menjadi 25 pixel. Kemudian saya buat seleksi dengan menggunakan Elliptical Marquee Tool tadi. Oke, saya seleksi seperti ini. Kemudian saya tekan Ctrl C pada keyboard atau copy. Kemudian saya tekan Ctrl N pada keyboard untuk membuat dokumen baru. Kemudian untuk ukurannya saya biarkan secara default. Kemudian saya tekan create.
Nah, akan tercipta dokumen baru atau halaman baru. Kemudian saya menekan Ctrl V pada keyboard atau paste. Nah, di sini bisa dilihat untuk tepian daripada seleksi yang kita buat tadi akan menjadi halus. Ini karena pengaruh dari besar kecilnya fader yang kita berikan. Oke, sejauh ini jelas. Kita coba lagi. Seandainya fader ini saya berikan 0 px, apa yang terjadi kita akan lihat. Kita hapus seleksi dulu dengan Ctrl D. Oke, kita buat seleksi baru. Kemudian saya melakukan hal yang sama, Ctrl C, lalu Ctrl N. Lalu saya tekan Create karena lakukan Ctrl V. Nah, di sini kalian bisa lihat tepian gambar hasil dari seleksi marquee tool tadi sangat tajam. Ya, karena di sini fader yang saya berikan adalah 0 pixel. Berbeda dengan yang ini. Ini tepian gambarnya akan menjadi halus. Karena fader yang saya berikan tadi ini adalah sebesar 25 pixel. Oke. Jadi, jika kalian ingin tepian gambarnya tajam, silakan berikan fader dengan angka standar 0. Tapi jika kalian ingin tepian gambar kalian halus seperti ini, maka berikanlah satuan fader yang lebih besar. Oke, sejauh ini sudah jelas? Di Photoshop, lasso tool ada 3 macam, yaitu lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Yang pertama, lasso tool. Lasso tool berfungsi untuk membuat seleksi berbentuk bebas. Langkahnya adalah klik lasso tool, kemudian klik dan drag mouse mengikuti bentuk yang ingin diseleksi. Pastikan titik awal pembuatan seleksi tadi dan titik akhir seleksi tersebut bersambung. Ini adalah seleksi dengan menggunakan lasso tool. Oke, bagaimana? Sudah paham? Lanjut. Yang kedua ada polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool untuk menyeleksi gambar yang banyak sudut dan garis lurusnya. Caranya adalah pilih polygonal lasso tool, kemudian tentukan titik di mana seleksi akan dimulai dengan klik. Klik kembali pada titik berikutnya untuk membuat garis seleksi dan begitu seterusnya sehingga seluruh gambar terseleksi. Nah, sudah selesai. Ini adalah teknik seleksi dengan menggunakan polygonal lasso tool. Bagaimana? Sudah paham? Oke, lanjut. Yang ketiga, magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool berfungsi untuk membuat seleksi dengan cepat, menyesuaikan warna pixel yang diseleksi pertama kali. Langkahnya adalah klik magnetic lasso tool, klik pada area yang diinginkan untuk menentukan titik awal seleksi. Kemudian, tanpa menahan tombol kiri mouse, drag pointer mengikuti bentuk gambar. Pastikan titik awal pembuatan seleksi tadi dan titik akhir seleksi tersebut bersambung. Nah, sudah jadi. Ini adalah teknik seleksi dengan menggunakan magnetic lasso tool. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita mulai saja. Di sini, saya telah memiliki gambar yang akan saya jadikan background. Lalu, saya akan buka file gambar lagi. Oke, contoh saya memakai gambar ini. Oke. Kemudian, saya klik Move Tool. Saya klik gambar. Dan saya drag menuju ke gambar background saya. Atau gambar latar belakang saya. Oke. Jika sudah masuk ke dalam lembar kerja background seperti ini, jika gambar ini terlalu kecil, kita bisa perbesar, yaitu dengan menekan Ctrl T pada keyboard.
Atau bisa juga lewat Edit, Free Transform. Kita bisa memperbesar gambar ini atau memperkecil gambar. Oke, jika sudah sekiranya ukurannya pas sesuai dengan yang kita inginkan, kita tinggal menekan Enter. Nah, di sini ada background yang masih berwarna putih. Kita akan membuang background yang berwarna putih ini dengan menggunakan Magic Wand Tool. Perlu diingat, Magic Wand Tool hanya bisa digunakan jika menyeleksi background yang warnanya hanya ada satu atau hanya terdiri dari satu warna. Oke, kita akan menggunakan Magic Wand Tool, klik Magic Wand Tool, lalu klik di background yang berwarna putih, tekan Delete pada keyboard. Nah, backgroundnya akan langsung hilang. Nah, di sini masih ada seleksi. Oke, masih ada sisa seleksi. Cara menghilangkan sisa seleksi tersebut yaitu dengan cara menekan Ctrl D pada keyboard atau Select, Deselect. Oke, sudah paham? Ini adalah teknik menyeleksi dengan menggunakan Magic Wand Tool. Crop Tool digunakan untuk memotong gambar. Cara menggunakannya mirip dengan Rectangular Marquee Tool. Langkah-langkah penggunaan Crop Tool. Buka file gambar. Aktifkan Crop Tool. Buat seleksi dengan menggunakan Crop Tool. Putar seleksi menggunakan Crop Tool. Caranya, bawa kursor mouse ke sudut seleksi. Ketika bentuk kursor berubah, klik drag ke arah kanan atau kiri. Perkecil ukuran seleksi menggunakan control point dari seleksi yang tampil. Atur seleksi sesuai keinginan Anda. Jika telah selesai, tekan Enter untuk melakukan cropping. Catatan: menahan Shift sewaktu melakukan seleksi dengan Crop Tool akan membuat seleksi sama sisi atau persegi. Perintah Crop Tool dapat dibatalkan dengan menekan Escape. Healing Brush Tool. Menggunakan Healing Brush Tool, Anda dapat memperbaiki gambar yang rusak atau cacat dengan mudah dengan cara menjiplak tekstur pada bagian lain yang masih bagus. Langkah-langkah menggunakan Healing Brush Tool. Buka file gambar. Aktifkan Healing Brush Tool. Pada option bar, gunakan brush berukuran 10 pixel, mode normal, source sample. Hilangkan checklist pada Align, dan pastikan sampel all layer dipilih. Tekan Alt sambil melakukan klik pada pipi bagian yang bersih. Hal ini dilakukan untuk mengambil pola atau pattern yang akan digunakan untuk memperbaiki gambar. Kemudian lepaskan Alt, klik beberapa kali pada bagian pipi yang rusak. Catatan: usahakan untuk memilih daerah sampel yang berdekatan dan memiliki warna yang mirip dengan searah gambar yang ingin diperbaiki, sehingga gambar tidak terlihat janggal. Selesai. Red Eye Tool digunakan untuk menyingkirkan warna merah pada mata yang sering terdapat pada foto. Langkah-langkah menggunakan Red Eye Tool. Buka gambar atau foto. Aktifkan Red Eye Tool. Ubah setting untuk Red Eye Tool. Pupil size menjadi 10% dan darken amount menjadi 5%. Klik pada bagian mata yang berwarna merah menggunakan Red Eye Tool. Jika dilakukan dengan benar, maka warna merah pada mata akan hilang. Jangan lupa untuk menghilangkan warna merah pada mata yang satu lagi. Selesai. Clone Stamp Tool digunakan untuk menduplikat area yang ditentukan pada gambar. Tentukan titik sampel, kemudian klik drag pada gambar untuk membuat duplikat gambar, atau biasa juga disebut sebagai cloning. Langkah-langkah menggunakan Clone Stamp Tool. Buka file gambar. Aktifkan Clone Stamp Tool. Tentukan titik sampel. Caranya, tahan Alt pada keyboard sambil klik pada area yang dimaksud.
Lepaskan Alt, kemudian bawa kursor ke bagian lain dari gambar. Lakukan klik drag menggunakan Clone Stamp Tool untuk membuat cloning. Oke, selesai. Sudah paham? Eraser Tool digunakan untuk menghapus gambar, baik yang telah diseleksi maupun tidak. Ketika menghapus gambar pada layer biasa, gambar tersebut memang benar-benar terhapus. Tetapi, jika menghapus gambar pada layer background, bagian yang terhapus akan berganti menjadi warna background. Langkah-langkah menggunakan Eraser Tool. Buka gambar atau foto. Aktifkan Magic Wand Tool. Tandai checklist contiguous pada option bar. Klik pada area background untuk membuat seleksi. Aktifkan Eraser Tool. Setting Eraser Tool pada option bar seperti pada video. Gunakan Eraser Tool untuk menghapus background. Gores-goreskan Eraser Tool pada gambar. Seperti yang Anda lihat, area gambar yang dihapus menjadi hitam, tepatnya menjadi warna background. Cobalah untuk mengganti warna background dengan warna lain. Klik di sini untuk merubah warna background. Gunakanlah kembali Eraser Tool untuk menghapus gambar. Seperti yang Anda lihat, bagian yang dihapus berubah menjadi warna background. Blur Tool digunakan untuk membuat efek kabur atau blur pada gambar, baik yang diseleksi maupun tidak. Seberapa besar tool ini akan mempengaruhi gambar diatur melalui stroke yang terdapat pada option bar. Langkah-langkah menggunakan Blur Tool. Silakan Anda buka gambar, aktifkan Blur Tool. Pada option bar, pilih Brush 30, Mode Normal, dan Strike 50%. Gunakan Blur Tool pada bagian wajah yang berkerut. Maka, kerut-kerut pada foto akan dikaburkan. Ulangi langkah sebelumnya untuk mengaburkan seluruh kerut-kerut pada wajah. Sharpen Tool digunakan untuk mempertajam gambar, baik yang diseleksi maupun tidak. Sama seperti Blur Tool, Sharpen Tool juga memiliki opsi Stroke yang digunakan untuk mengatur seberapa kuat pengaruh tool ini terhadap gambar. Langkah-langkah menggunakan Sharpen Tool. Silakan Anda buka gambar atau foto. Aktifkan Sharpen Tool. Pada option bar, pilih Brush, kita isi 40 pixel. Mode, normal, dan stroke 50%. Gunakan Sharpen Tool dengan cara mengklik drag atau menggosok-gosokkan pada foto atau gambar. Anda akan melihat gambar menjadi lebih tajam. Namun, jangan berlebihan menggunakan Sharpen Tool, karena gambar akan bisa rusak karenanya. Smudge Tool. Smudge Tool bisa diibaratkan seperti memodifikasi lukisan cat minyak dengan tangan. Tool ini memiliki opsi Strike pada option bar untuk menentukan kekentalan gambar yang akan dimodifikasi. Dots Tool. Tool ini digunakan untuk memperterang gambar,
Besar kecil pengaruh tool ini pada gambar diatur melalui exposure yang terdapat pada option bar. Sedangkan pilihan range pada option bar digunakan untuk menentukan bagian mana yang terkena efek dari dots tool. Apakah shadow adalah area dengan warna gelap atau bayangan, midtones adalah area dengan pencahayaan sedang, atau highlights area dengan pencahayaan yang sangat terang. Pilihan range juga akan Anda temukan pada burn tool dan sponge tool. Langkah-langkah menggunakan dots tool. Silakan Anda buka file gambar. Aktifkan dots tool, kemudian perhatikan option bar. Pilih brush dengan ukuran 50, range midtones, dan exposure 50%. Gunakan dots tool pada bagian gambar yang gelap dengan cara mengklik, drag, atau mengusap-usapkan pada gambar. Hasil akhir seperti pada video. Burn tool. Burn tool digunakan untuk mempergelap gambar. Tool ini juga memiliki pilihan range dan exposure untuk mengatur besar kecil pengaruhnya pada gambar. Langkah-langkah menggunakan burn tool. Silakan Anda buka file gambar. Aktifkan burn tool. Atur setting pada option bar seperti pada video. Gunakan burn tool pada bagian gambar yang ingin digelapkan. Maka hasil akhir seperti pada video. Sponge tool. Sponge tool memiliki dua fungsi, yaitu menyerahkan saturate dan memudarkan warna di saturate. Besar kecilnya sponge tool pada gambar dapat Anda atur melalui opsi flow yang terdapat pada option bar. Langkah-langkah menggunakan sponge tool. Silakan Anda buka file gambar. Aktifkan sponge tool. Pada option bar, atur setting seperti pada video dengan menggunakan mode saturate. Gunakan sponge tool dengan cara klik drag atau diusap-usapkan pada gambar. Ubah mode sponge tool menjadi desaturate. Gunakan sponge tool pada bagian gambar lainnya, maka warna akan menjadi lebih pudar. Penggunaan sponge tool dengan mode desaturate yang berlebihan akan membuat warna gambar menjadi hitam putih atau grayscale. Layer. Layer dapat diibaratkan seperti lapisan plastik yang tembus pandang. Bagian yang tidak bergambar pada sebuah layer bersifat transparan, artinya kita dapat melihat tembus ke layer bawahnya. Layer dapat ditumpuk dan diubah susunannya untuk menciptakan sebuah nuansa pada gambar. Dengan menggunakan layer, kita dapat mengubah gambar dalam suatu layer tanpa mengganggu layer lainnya. Membuat layer baru. Untuk membuat layer baru, klik tombol Create New Layer yang terdapat di dalam panel Layers. Secara otomatis, layer baru akan berada di atas layer yang lama. Mengganti nama layer. Untuk mengganti nama layer menjadi nama yang lain sesuai keinginan, dengan cara double klik pada nama layer, kemudian tulis nama layer yang baru, kemudian tekan Enter. Mengatur posisi urutan layer. Aktifkan layer yang akan dipindah. Klik tahan geser layer yang dipilih, kemudian lepas ke posisi yang diinginkan. Menyeleksi multi-layer. Menyeleksi multi-layer adalah memilih lebih dari satu layer.
Menyeleksi banyak layer secara bersamaan. Klik salah satu nama layer, tekan tombol Shift, lalu klik pada layer yang lainnya. Cara kedua, tekan tombol Shift dan klik pada layer terakhir yang ingin dipilih. Membuat link layer. Beberapa layer yang sudah dilakukan link, maka layer-layer tersebut dapat ditransformasikan secara bersamaan hanya dengan mengaktifkan salah satu layer tersebut. Langkah-langkah link layer. Pilih beberapa layer yang ingin diberi link. Klik tombol link layers yang berada di bagian bawah dari panel layers. Untuk menghilangkan link pada layer, klik lagi tombol link layers. Menggabung layer. Anda dapat menggabung layer-layer yang diperlukan menjadi satu kesatuan agar memudahkan dalam mengedit dan melakukan proses tahap berikutnya. Langkah-langkah menggabungkan layer. Pilih beberapa layer yang ingin digabung. Klik menu layer, kemudian merge layers atau tekan Ctrl E pada keyboard. Untuk menggabung semua layer yang berada pada sebuah dokumen menjadi satu adalah dengan cara klik menu layer, kemudian pilih flatten image. Menyembunyikan layer. Cara menyembunyikan layer adalah dengan klik icon indicates layer visibility yang berada di sebelah kiri thumbnail layer. Sedangkan untuk menampilkan layer yang telah disembunyikan, klik kembali icon indicates layer visibility yang berada di sebelah kiri thumbnail layers. Mengunci layer. Anda dapat mengunci layer sementara agar tidak terpengaruh oleh proses pada layer yang lain. Anda dapat mengunci layer dengan menggunakan tombol Lock yang terdapat pada panel layers. Lock Transparent Pixel. Mengunci pixel transparan pada layer sehingga tidak dapat diisi warna. Lock Image Pixel. Mengunci layer sehingga tidak dapat dimodifikasi dengan menggunakan fasilitas painting tool ataupun filter. Lock Position. Mengunci layer sehingga layer tersebut tidak dapat diubah posisinya. Lock All. Mengunci secara keseluruhan sehingga layer tidak dapat dimodifikasi maupun diedit. Mengatur transparansi layer. Anda dapat mengatur objek menjadi transparan dengan melakukan transparansi layer. Langkah untuk mengatur transparansi layer. Pilih layer yang akan diubah transparansinya. Atur nilai opacity dengan menggeser slider opacity. Menghapus layer. Layer yang sudah tidak terpakai dapat Anda hapus dengan cara aktifkan layer ingin dihapus, tekan tombol delete layer pada panel layers, atau dengan menekan tombol delete pada keyboard. Susunan gambar atau objek tersebut yang terdapat pada palette layer dinamakan susunan layer. Dalam palette layer sendiri, terdapat beberapa fasilitas di dalamnya. Berikut fasilitas atau elemen-elemen yang ada pada palette layers. Link. Digunakan untuk mengelompokkan beberapa layer sekaligus. Jika Anda memilih layer A, B, dan C, Anda jadikan satu link, maka jika Anda memindahkan atau mendrag layer A, maka layer B dan C akan ikut bersama layer A. Cara menggunakannya. Klik layer yang ingin dibuat link. Contoh, layer A, B, dan C. Aktifkan layer A, B, dan C dengan cara klik layer A, kemudian tekan Ctrl, lalu klik pada layer B dan C. Selanjutnya, klik link layers. Layer Style. Digunakan untuk membuat style atau efek pada objek, gambar, dan juga teks. Penggunaan fasilitas ini dapat memungkinkan Anda untuk membuat efek glass, emboss, bevel, shadow, stroke, pattern, dan juga warna gradient pada teks dan juga gambar. Cara menggunakannya. Pilih objek yang akan diberikan efek layer style-nya. Kemudian, add a layer style. Di situ ada beberapa pilihan style. Anda pilih sesuai kebutuhan Anda. Pada pilihan blending option, terdapat pilihan drop shadow. Memungkinkan Anda untuk memberikan efek shadow atau bayangan pada objek.
Inner shadow digunakan untuk membuat efek bayangan ke dalam dari sebuah objek. Digunakan untuk membuat efek cahaya keluar pada objek. Inner glow digunakan untuk membuat efek cahaya ke dalam pada objek. Bevel and emboss digunakan untuk membuat efek timbul pada objek. Satin digunakan untuk membuat efek pengulangan bentuk objek di bagian dalam secara acak sehingga terlihat seperti bertekstur. Color overlay digunakan untuk memberikan warna keseluruhan pada objek. Gradient overlay digunakan untuk memberikan warna gradien atau gradasi pada objek. Pattern overlay digunakan untuk memberikan efek pattern pada objek. Stroke digunakan untuk membuat garis pinggir baik bagian luar objek maupun di dalam objek, atau bisa disebut dengan garis outline. Add layer mask untuk melindungi bagian objek yang dipilih dari proses pengeditan. New adjustment layer digunakan untuk memperbaiki pewarnaan maupun pencahayaan pada objek maupun gambar. Layer group digunakan untuk mengelompokkan beberapa layer menjadi satu. Dengan layer group, layer yang dikelompokkan akan dimasukkan ke dalam sebuah folder di dalam layer. Cara menggunakannya, pilih beberapa layer yang akan Anda kelompokkan, create new group. New layer digunakan untuk membuat layer baru yang kosong. Caranya, dengan mengklik icon create new layer, Anda juga bisa menduplikat layer melalui fasilitas ini. Caranya, pilih layer yang akan diduplikat atau di-copy, kemudian drag layer tersebut ke icon create new layer. Delete layer digunakan untuk menghapus layer. Cara menggunakannya, pilih layer yang akan dihapus, kemudian klik icon tong sampah atau delete layer. Blending mode digunakan untuk menggabungkan beberapa layer sehingga terlihat seperti satu layer. Seperti contoh, cara menggunakannya, pilih layer yang ingin Anda atur blending mode-nya, kemudian Anda pilih salah satu mode yang ingin Anda gunakan. Layer thumbnail berfungsi sebagai tampilan gambar kecil dari gambar asli Anda. Eyeball atau visibility digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan layer Anda. Cara menggunakannya, klik ikon mata pada layer untuk menyembunyikan layer. Klik lagi ikon mata yang hilang tersebut untuk menampilkan kembali layer. Opacity dan fill opacity digunakan untuk mengatur transparansi dari sebuah layer. Semakin kecilnya persentasenya, maka layer semakin transparan. Fill opacity fitur ini juga dapat mengatur tingkat transparansi dari layer. Namun, fill opacity tidak berpengaruh pada style yang Anda gunakan pada layer. Layer Style Option. Gambar icon FX pada layer menunjukkan bahwa layer tersebut memiliki layer style. Untuk menyembunyikan efek layer style yang aktif, Anda bisa mengklik ikon mata pada layer style tersebut. Lock Layer. Gambar gembok atau kunci pada layer menunjukkan bahwa layer tersebut terkunci.